Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi yang ke-1, yaitu desain struktur organisasi. Berikut nama anggota kami. Saya Zahra Aurelia Putri. Nama saya Buut Fernanda. Nama saya Arjuna Yuskel. Nama saya Angelina Dewi Larasati. Nama saya Devara Hanifah Zahra, dan berikut video presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian desain struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan dapat membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Adapun fungsi struktur organisasi, yang pertama memberikan kejelasan tanggung jawab, yang kedua menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan, yang ketiga menjelaskan bagaimana jalur hubungan masing-masing hierarki, yang keempat memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Lalu ada 6 jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama struktur organisasi fungsional, yang kedua struktur organisasi divisional, yang ketiga struktur organisasi lini, yang keempat struktur organisasi lini dan staf, yang kelima struktur organisasi matriks, dan keenam adalah struktur organisasi komite atau proyek. Lalu selanjutnya ada 7 saran dalam merancang struktur organisasi. Yang pertama, rancang struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, rancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis. Yang ketiga, pertimbangkan bakat serta talenta pekerja. Yang keempat, pertimbangkan usia pekerja. Yang kelima, posisi atau jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi karyawan. Yang keenam, berlakukan self-assessment. Yang ketujuh, buat struktur organisasi sesuai perusahaan yang ramping. Yang kedua yaitu pembagian kerja. Tujuan suatu organisasi memerlukan pembagian kerja adalah terbatasnya kemampuan individu-individu dalam melakukan berbagai kegiatan. Untuk mencapai tujuan di mana individu-individu tidak dapat mencapainya sendiri, maka diperlukan pembagian kerja menjadi beberapa kelompok di bagian organisasi. Produksi dikatakan efisien jika kita dapat menghasilkan lebih banyak output dengan input yang sama. Dengan kata lain, kita harus lebih produktif. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan spesialisasi, yaitu dengan membagi tenaga kerja menurut keterampilan dan tugas. Spesialisasi membutuhkan perusahaan untuk membagi operasi bisnis menjadi beberapa bagian tugas spesifik. Sementara itu, dalam bisnis jasa, spesialisasi membutuhkan perusahaan untuk membagi operasi bisnis menjadi beberapa area fungsional, seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi atau penyediaan jasa. Masing-masing membutuhkan pekerja dengan keterampilan dan melakukan tugas fungsional yang berbeda-beda. Kelebihan dan kekurangan pembagian kerja. Berikut kelebihan pembagian kerja, yaitu memperbaiki pengalaman dan pengetahuan pekerja dengan lebih cepat karena hanya fokus pada suatu atau sedikit tugas. Yang kedua, membutuhkan lebih sedikit pelatihan karena pekerja hanya perlu menguasai beberapa keterampilan untuk menjadi ahli dalam melakukan tugas. Yang ketiga, lebih sedikit kesalahan dengan lebih cepat belajar dari pengalaman karena tidak harus mempelajari banyak aspek. Yang keempat yaitu waktu yang lebih optimal karena pekerja tidak perlu pindah ke tempat atau stasiun lain untuk melakukan tugas lain, yaitu mengurangi tumpang tindih pekerjaan karena bisnis telah memberi proses produksi ke dalam beberapa tugas spesifik yang berbeda. Yang terakhir yaitu lebih cepat untuk meraih skala ekonomi dengan meningkatkan produktivitas pekerja yang ada. Berikut kelemahan pembagian kerja lainnya adalah yang pertama, penurunan produktivitas karena pekerja bosan atau kurang bersemangat. Yang kedua, tidak fleksibel karena pekerja hanya dapat melakukan suatu pekerjaan dan tidak dapat melakukan pekerjaan lain, misalnya mengurangi kebosanan mereka. Yang ketiga, pengangguran struktural karena pekerja tidak bisa beralih ke pekerjaan lain ketika perusahaan mereka bangkrut atau tutup. Yang keempat ialah kegagalan sistem produksi karena kerusakan mesin pada satu tahap berdampak pada semua tahap yang berurutan. Yang terakhir ialah perusahaan operasi yang terhenti jika satu pekerja tidak hadir dan tidak dapat menggantikan. Saya ingin menyampaikan materi yang ketiga, departementalisasi. Departementalisasi atau departementasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses penemuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan. A. Departemen terbentuk di antara atas dasar 1. Fungsi, 2. Produksi dan jasa, 3. Wilayah, 4. Langganan, 5. Proses dan peralatan, 6. Waktu, 7. Pelayanan, 8. Alfa numerisal.
9. Proyek dan matriks. B. Dalam manajemen, departementalisasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Departementalisasi fungsional, yaitu mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Yang kedua, departementalisasi divisional, yaitu organisasi divisional dapat mengikuti pembagian divisi-divisi atas dasar 1. Produk, 2. Wilayah, 3. Langganan, 4. Proses atau peralatan. Untuk materi keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi adalah 2 istilah yang tidak lagi asing di telinga kita saat ini. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontinuum, karena tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya menggunakan asas sentralisasi saja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebaliknya juga mungkin penyelenggaraan pemerintahan hanya didasarkan pada asas desentralisasi saja. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya seperti dana, manusia, dan lain-lain dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berubahnya sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, diantaranya pilkada langsung dan pemilu presiden. Meskipun dirasa sebagai perubahan ke arah positif, tetap saja timbul nada pesimis dan pandangan negatif dari berbagai kalangan masyarakat tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia, tidak meniadakan arti pentingnya intuisi ini dalam konsolidasi demokrasi di era desentralisasi ini. Materi selanjutnya adalah proses pengembangan. Pengembangan organisasi atau organization development merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui SDM-nya. Selanjutnya, tujuan pengembangan organisasi yaitu pertama, sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan, yang kedua, mempromosikan dan mengelola pertumbuhan, yang ketiga, mendukung inovasi produk, yang keempat, menganalisis. Lalu selanjutnya, 5 proses yang diperlukan dalam menjalankan pengembangan organisasi. Yang pertama adalah identifikasi dan definisi masalah. Yang kedua, pengumpulan data yang diperlukan. Yang ketiga, diagnosis. Yang keempat, perencanaan, perubahan, dan implementasi. Yang kelima yaitu evaluasi dan feedback. Selanjutnya yaitu 5 contoh praktik pengembangan organisasi, yaitu yang pertama, membuat sistem project management. Yang kedua, mengembangkan pelatihan layanan customer. Yang ketiga, meningkatkan hubungan masyarakat. Yang keempat, manajemen perubahan dan talenta. Yang kelima, merancang ulang proses bisnis. Lalu selanjutnya yaitu 5 tahap pengembangan organisasi. Yang pertama, pembentukan tim. Yang kedua, brainstorming. Selanjutnya, penyelarasan. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, monitor dan evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.